Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Yang terhormat kepada Ibu Ari Metriana SPD MPD selaku pembimbing 1 dan Bapak Iwayan Swendro SEMSI selaku pembimbing 2 dan Ibu DRA Lulup Endah Tripalupi MPD selaku penelaah. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayuratini dengan NIM 171701120 yang akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Persepsi Petani Kakao di Kabupaten Jembrana terhadap Koperasi Kertas Semaya Samania. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu yang pertama, menurut Muljono 2015, koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang beranggotakan orang perseorangan yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan berdasarkan atas kekeluargaan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu fungsi dan peran koperasi yaitu untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Kemudian tujuan terpenting dari koperasi yaitu yang pertama, agar para anggotanya merasakan kesejahteraan dan juga bermanfaat bagi anggota koperasi. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 juga menyebutkan bahwa ada 5 jenis koperasi di Indonesia, yaitu yang pertama ada koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi jasa simpan pinjam, koperasi koperasi serba usaha atau KSU. Di Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten dengan komoditas utamanya yaitu tanaman kakao dan merupakan salah satu penghasil kakao terbaik di Bali. Di Kabupaten Jembrana terdapat koperasi di bidang usaha pemasaran dan produksi biji kakao. Koperasi ini bernama Koperasi Kertas Semaya Samania yang terletak di Desa Nusasari, Kecamatan Melayu. Koperasi Kertas Semaya Samania ini berdiri pada tahun 2006 dan sudah bersertifikasi UTZ. Koperasi Kertas Semaya Samania ini membeli biji kakao dari para petani kakao di Kabupaten Jembrana. Kemudian biji kakao yang sudah dibeli oleh koperasi akan diolah kembali oleh koperasi menjadi biji kakao fermentasi atau bisa disebut dengan bahan dasar coklat, dan kemudian diekspor ke berbagai negara seperti Prancis, Finlandia, dan Jepang. Kemudian berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana yang menunjukkan bahwa petani kakao yang ada di Kabupaten Jembrana yaitu berjumlah 3.040 orang. Dari jumlah ini menunjukkan belum seluruh petani kakao yang ada di Jembrana ini menjadi anggota koperasi. Hal ini dibuktikan dengan data yang penulis dapatkan dari koperasi, yaitu di mana jumlah anggota koperasi tahun 2017 berjumlah 570 orang, sedangkan tahun 2018 berjumlah 610 dan pada tahun 2019 berjumlah 48 orang. Dan jumlah petani jumlah petani yang belum menjadi anggota koperasi yaitu sebanyak 12.055 orang. Keanggotaan yang mengalami penurunan pada tahun 2019 ini dan lebih banyak petani yang belum menjadi anggota koperasi dibandingkan yang sudah menjadi anggota koperasi, sehingga penting untuk mengetahui persepsi para petani kakao terhadap Koperasi Kertas Semaya Samania. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana persepsi petani kakao di Kabupaten Jembrana terhadap Koperasi Kertas Semaya Samania ditinjau dari dimensi harapan. Yang kedua, bagaimana persepsi petani kakao di Kabupaten Jembrana terhadap Koperasi Kertas Semaya Samania yang ditinjau dari dimensi kebutuhan. Dan yang ketiga, bagaimana persepsi petani kakao di Kabupaten Jembrana terhadap Koperasi Kertas Semaya Samania yang ditinjau dari dimensi pengalaman. Adapun teori yang penulis gunakan yaitu yang pertama, teori dari Rinbilchok 2012 yang menekan bahwa persepsi adalah penerjemah otak terhadap informasi yang disediakan oleh semua indera fisik. Segala sesuatu yang telah ada dalam pikiran kita, semua yang kita inginkan, kehendaki, sangka, dan kita butuhkan, serta pengalaman masa lalu menentukan persepsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 tentang Perkoperasian
yang menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan yaitu yang pertama penelitian dari Christian Pratama Putra, Dwi Sandono, dan Joko Susanto pada tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu Persepsi Petani tentang Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Dengan tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat persepsi petani dalam koperasi perkebunan kelapa sawit rakyat, kemudian yang kedua menganalisis hubungan faktor internal dan faktor eksternal dengan persepsi petani. Kemudian yang kedua yaitu penelitian dari Ratna Mustika Wadani dan Edi Prasetyo dari Universitas Merdeka Madiun pada tahun 2016 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap budidaya tanaman kakao atau studi kasus di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Dengan tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap budidaya tanaman kakao. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan persepsi petani kakao di Kabupaten Jembrana terhadap Koperasi Kertas Semaya Samania. Kemudian lokasi penelitian ini yaitu berlokasi di Koperasi Kertas Semaya Samania yang berada di Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Kemudian sampel penelitian. Hasil perhitungan dari sampel menggunakan rumus Lovin yang menunjukkan 99 orang besaran sampel, yang kemudian penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling. Dan penentuan sampling yang digunakan yaitu simple random sampling yang dibantu dengan Microsoft Excel. Kemudian populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu petani kakao di Kabupaten Jembrana yang belum menjadi anggota koperasi. Kemudian adapun jenis data pada penelitian ini yaitu data kuantitatif. Kemudian sumber data pada penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer berupa persepsi petani kakao di Kabupaten Jembrana terhadap Koperasi Kertas Semaya Samania sehingga dapat diperoleh jawaban secara langsung dari masing-masing responden. Penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer berupa persepsi petani kakao di Kabupaten Jembrana terhadap Koperasi Kertas Semaya Samania yang diperoleh jawaban secara langsung dari masing-masing responden. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa data dari Koperasi Kertas Semaya Samania dan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana. Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu menggunakan variabel persepsi yang dilihat dari 3 dimensi yaitu harapan, kebutuhan, dan pengalaman, di mana dimensi harapan mempunyai 2 indikator yaitu senang dan kecewa yang menggunakan skala ukur ordinal dan instrumen kuesioner. Kemudian pada dimensi kebutuhan menggunakan indikator informasi dengan skala ukur ordinal dan instrumen kuesioner, dan pada dimensi pengalaman menggunakan indikator ingatan dan tingkah laku dengan skala ukur ordinal dan instrumen kuesioner. Metode dan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner. Kemudian teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Langkah-langkah dalam analisis deskriptif yaitu yang pertama dengan cara menentukan skor terendah dan skor tertinggi dari keseluruhan alternatif jawaban, di mana skor tertinggi didapat dari nilai tertinggi dikali jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, dan skor terendah didapat dari nilai terendah dikali jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, di mana nilai tertinggi sama dengan 5 dan nilai terendah sama dengan 1. Kemudian didapat skor tertinggi dan skor terendah persepsi petani kakao di Kabupaten Jembrana terhadap Koperasi Kertas Semaya Samania tinjau dari dimensi harapan menunjukkan skor tertinggi sejumlah 4.455 dengan skor terendah 891. Kemudian dari dimensi kebutuhan menunjukkan skor tertinggi yaitu sebesar 1.980 dengan skor terendah sebesar
skor terendah sejumlah 396. Kemudian dari dimensi pengalaman, di mana skor tertingginya yaitu 3.465 dan skor terendah 693, di mana total keseluruhan dari skor tertinggi yaitu 9.900 dan skor terendah 1.980. Kemudian menentukan interval persepsi petani kakao di Kabupaten Jembrana dengan cara skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi per kategori. Adapun interval persepsi petani kakao di Kabupaten Jembrana yaitu ditunjukkan dari dimensi harapan, intervalnya yaitu 713, kemudian dimensi kebutuhan 317, dimensi pengalaman 554, di mana total dari keseluruhan interval yaitu 1.500. Setelah menggunakan hasil perhitungan terhadap kuesioner yang telah diberikan kepada responden, maka selanjutnya dilakukan interpretasi skor pada masing-masing dimensi persepsi yaitu harapan, kebutuhan, dan pengalaman. Dari data kuesioner tersebut yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan narasi singkat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi petani kakao di Kabupaten Jembrana terhadap Koperasi Kertas Semaya Samania yang ditinjau dari dimensi harapan memperoleh skor sebesar 3.269 yang berada pada rentan skor 3.028 sampai 3.741 sehingga dikategorikan setuju. Secara umum, dilihat dari indikator senang, petani kakao setuju terhadap sistem jemput bola yang diberlakukan oleh koperasi. Sedangkan setuju pada indikator kecewa, yaitu petani kakao merasa kecewa karena informasi tentang koperasi belum menyeluruh didapatkan oleh petani kakao. Kemudian, persepsi petani kakao di Kabupaten Jembrana terhadap Koperasi Kertas Semaya Samania ditinjau dari dimensi kebutuhan, memperoleh skor sebesar 1.825 yang berada pada rentanan skor 1.663 sampai 1.980 sehingga dikategorikan sangat setuju. Secara umum dilihat dari indikator informasi, petani kakao sangat setuju dengan dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi serta pelatihan terkait dengan koperasi yang bisa dilakukan melalui subak-subak abian di masing-masing desa. Kemudian, persepsi petani kakao di Kabupaten Jembrana terhadap Koperasi Kertas Semaya Samania ditinjau dari dimensi pengalaman memperoleh skor sebesar 2.777 yang berada pada rentanan skor 2.356 sampai 2.910 yang artinya berada dalam kategori setuju. Secara umum, petani kakao menilai setuju yaitu pada tahun 2006 koperasi pernah mengalami masa keterpurukan dikarenakan kakao seluas 600 hektar area diserang hama sehingga mengakibatkan kerugian besar dan menyebabkan petani alih fungsi lahan menjadi tanaman lain dan yang menyebabkan petani kakao ragu untuk menjadi anggota koperasi. Adapun saran dari penelitian ini yaitu yang pertama bagi Koperasi Kertas Semaya Samania yaitu agar lebih memperbanyak penyuluhan atau sosialisasi serta pelatihan yang terkait dengan koperasi. Karena dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan melalui subak abian di masing-masing desa bisa lebih mengedukasi petani kakao terkait dengan koperasi. Serta pelatihan yang dilaksanakan akan dapat membuat petani kakao menghasilkan biji kakao yang berkualitas. Kemudian yang kedua bagi peneliti lain, di mana saran bagi peneliti lain yaitu untuk lebih mengembangkan penelitian ini karena pada penelitian ini hanya meneliti terkait persepsi petani kakao yang ditinjau dari dimensi harapan, pengalaman, dan kebutuhan. Sehingga untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti misalnya seperti persepsi anggota koperasi terhadap program kerja Koperasi Kertas Semaya Samania atau mengukur tingkat partisipasi anggota terhadap program kerja Koperasi Kertas Semaya Samania. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.